Ketika Anda masih ngomel, Anda masih mengungkit-ungkit kebaikanmu, itu adalah sebagai bukti bahwa yang kau lakukan belum untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, silakan minta upah kepada dirimu sendiri. Silakan minta ganjaran kepada dirimu sendiri. Silakan minta bayaran dari dirimu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula saropa Buya. Pertanyaannya, kados pundi saged musyahadah? Selalu mengingat bisa melihat Allah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiai Ari, pertanyaan kedua mohon diperjelas. Musyahadah. Musyahadah. Iya. Bagaimana supaya bisa mencapai pada tingkatan musyahadah? Ini pertanyaan dari Ibu Syarafah ya, tentang musyahadah. Supaya jelas, saya ingin membandingkan makna musyahadah dengan muraqabah. Itu dua kalimat yang sering berulang-ulang dalam kajian-kajian tasawuf. Kita ini dituntun oleh para ulama, para kiai kita untuk ikhlas beramal kepada Allah, sehingga kita dibimbing ketika mengucapkan niat apa saja itu ada kejelasan lillahi ta'ala. Kita sholat zuhur, kita dituntun untuk berniat usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati arba rakaatin lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, untuk Allah. Kita puasa sama, puasa juga sama. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syari ramadhan hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, dan semuanya kita lillahi ta'ala. Yang dimaksudkan lillahi ta'ala ini artinya bahwa apa yang kita lakukan adalah semata-mata hanya untuk Allah. Saya nanya lagi, hebat enggak kalau orang beramal dengan hati yang tulus, semata-mata semua apapun yang kulakukan hanya untuk Allah. Kita percaya saja ucapanmu seperti itu, oke saya percaya untuk Allah. Tetapi ketika ada teskis, ketulusanmu itu betul atau tidak, kita baru tahu, oh kalau begitu belum untuk Allah dong. Buktinya apa? Ketika muncul kekecewaan dalam dirimu setelah berbuat baik kepada seseorang dan orang itu mengingkari kebaikanmu, kurang ajar ya, bukan ladak gitu. Iya, tidak tahu diri saya bantu-bantu. Ketika Anda masih ngomel, Anda masih mengungkit-ungkit kebaikanmu, itu adalah sebagai bukti bahwa yang kau lakukan belum untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Kalau yang kau lakukan untuk dirimu sendiri, silakan minta upah kepada dirimu sendiri. Silakan minta ganjaran kepada dirimu sendiri. Silakan minta bayaran dari dirimu sendiri. Allah angkat tangan. Karena yang kau lakukan bukan untukku, maka aku tidak akan membayar pekerjaanmu. Kalau jalan ini ada yang mengaspal, kemudian setelah selesai minta upah sama saya bilang, kamu apa yang kamu kerjakan? Ngaspal. Yang nyuruh sama, yang nyuruh PU. Kok kenapa mintanya kepada saya? Tuhan pun akan begitu menjawab kepada kita ketika kita menagih bayaran dari Tuhan. Ternyata yang menyuruh kamu bukan Tuhanmu, tapi adalah hawa nafsumu sendiri. Yaitu ingin dihormati orang, ingin disebut pahlawan, ingin memperbudak orang dengan kebaikan-kebaikanmu. Ya, memperbudak orang itu tidak dengan rantai, dengan kebaikan-kebaikan.
Ya, sepertinya engkau menghutangi seseorang yang tidak pernah lunas seumur hidup dan terus kamu ungkit selama-lamanya. Ya, bahwa aku pernah menolong kamu. Ya, saya juga merasa sakit hati ketika ada orang membantu saya, membantu pesantren, lalu dia bercerita kepada orang lain. Saya juga ikut bantu Buya Sakoto, saya nyumbang kok. Boro-boro saya senang malah sakit hati. Ya, termasuk juga ketika engkau masih mengingat-ingat akan kebaikan-kebaikanmu, masih ingat kebaikanmu. Ibu-ibu pernah berbuat baik nggak, Bu? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Ketika engkau masih mengingat kebaikan-kebaikanmu, itu pertanda amalmu belum diterima oleh Tuhanmu. Surat itu masih di atas meja, belum masuk ke dalam laci. Kapan-kapan bisa dibersihkan oleh pembantu, dibakar. Ya. Ketika engkau masih mengingat kebaikanmu, kapan-kapan engkau akan menggugat ketika ada kekecewaan di dalam hatimu. Ya. Karena dulu saya pernah bantu Pak Teten 1 miliar. Ternyata saya minta untuk menyelesaikan pekerjaan kecil saja, dia menolak. Saya marah, lupa dulu kamu saya bantu. Kalau dulu saya bantu, kamu sudah mampus dari dulunya. Ya, gugatan-gugatan itu, ungkitan-ungkitan kebaikan itu semuanya sangat menyakitkan hati. Boro-boro dapat pahala, malah dapat dosa. Itu satu. Jadi kita jangan take for granted merasa aman karena kita sudah mengucapkan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, hatimu yang mengatakan, bukan mulutmu yang mengatakan. Itu persoalannya. Hebat nggak orang yang betul-betul lillahi ta'ala? Hebat. Nah, kalau orang itu sudah bisa meyakinkan dirinya bahwa semua kebaikannya semata-mata hanya untuk Allah, tidak mengharapkan imbalan apapun, bahkan bukan imbalan, sekedar ingin kebaikanku dilihat orang, itu saja sudah merupakan hama, ya, hama untuk tanaman yang bisa merusak tanaman, hama yang bisa merusak amal kebaikan kita ketika ada keinginan dilihat orang. Saya juga sering digoda oleh setan begitu tuh. Saya jujur aja, saya juga masih sering digoda oleh setan-setan semacam itu. Ketika saya akan membantu seseorang, uang sudah saya pegang sekian juta. Setan itu berbisik di dalam hati saya, Pak Kiai, ngasihnya jangan sekarang, nanti nunggu kalau sudah tamunya banyak. Saya mengatakan, setan masih pinter saya daripada kamu. Maksud kamu kan supaya saya ria kan, supaya lihat. Ya, ibu-ibu sekalian, ketika ada keinginan di hatimu, ingin dilihat orang, ini adalah pengkhianatan besar kepada Tuhanmu. Ya Pak, engkau katakan wa kafa billahi syahida, cukup hanya Allah sebagai saksi, sebagai bentuk kesetiaan. Cukup hanya engkau yang menyaksikannya. Begitu engkau merasa tidak cukup disaksikan Tuhan, perlu ada saksi yang lain, Anda telah menyekutukan Tuhanmu. Itu wilayah daripada lillahi ta'ala. Dan orang yang sudah nanti orang sudah mampu bekerja dengan tulus ikhlas lillah, itu masuknya orang itu sudah masuk level muraqabah. Namanya muraqabah. Nah, ada nggak di atas muraqabah? Ada, lebih tinggi lagi kelasnya, yaitu namanya maqam musyahadah. Nah, orang yang kelasnya maqam musyahadah ketika bekerja itu berbuat apa saja, itu bukan lillahi ta'ala, tapi billahi ta'ala. Jadi kelasnya billahi lebih tinggi daripada lillahi ta'ala. Jadi yang ditanyakan tadi maqam musyahadah itu ya sudah level yang kalau di dalam jenjang pendidikan sudah profesor doktor lah kelasnya.
Ya, Prof. Dedi ini sudah makamnya makam musyahadah ini. Sudah di bidang pendidikan ya sudah makom musyahadah, karena di tangan beliau juga sarjana-sarjana yang master ya, beliau juga yang gelar doktor juga beliau itu sudah kelasnya kelas musyahadah, yaitu yang billah. Lalu apa sih bedanya lillah dengan billah? Kalau lillah mah saya sodako kepada anak yatim piatu, ini tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan sorga, tidak mengharapkan sanjungan, tidak ingin jadi tokoh masyarakat, tidak mau disanjung sebagai orang dermawan, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kulakukan hanya untuk menyenangkan Allah saja, itu sudah hebat. Tapi orang yang makom musyahadah yaitu billahi itu lebih tinggi lagi, karena dia sudah tidak merasa berbuat apa-apa. Pertama, dia itu meyakini dirinya tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dia tidak merasa punya uangnya Allah. Rezekinya yang memberi Allah. Tangan yang menyodorkannya adalah bikinannya Allah. Anak-anak yatim juga adalah keputusan Allah. Dan yang mendorong hati saya untuk membantu anak yatim juga Allah. Sayanya makhluk Allah, anak yatimnya makhluk Allah, uangnya Allah, tangan-tangannya Allah. Di mana saya berbuat sudah tingkat fana. Yang dilihat hanya Tuhan. Dia sudah tidak mengklaim berbuat apapun juga. Dan orang yang sudah tingkat musyahadah ini sudah tidak lagi berharap imbalan dari Tuhan apapun. Sudah tidak pernah menghitung pahala, tidak pernah berangan-angan masuk surga dan bisa ketemu dengan bidadari yang cantik-cantik jelita. Udah tidak ada semuanya itu. Itu sudah makomnya billah. Ya, al-amal billah. Kalau tadi al-amal lillah. Ya, artinya sudah tidak ada harapan, tidak ada keinginan dengan kebaikan ini barangkali saya bisa beli karcis buat masuk surga atau menghitung pahalanya sekian kembali. Tetapi juga tidak salah, Allah juga menghitung kebaikan bahwa seorang berbuat satu hasanah bi asyri amsalihah dibayar Allah 10 kali lipat. Kalau sedekahnya itu sirri, tertutup, tidak ada orang yang tahu, maka kasabat sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nanam padi 1 biji ya keluar 1 winih ya bibit, lalu akhirnya anaknya ada 6 menjadi 7. Setiap 1 tangkai padi itu ada 100, berarti 1 dibayarnya 700 kali. Biarkan Allah yang berbicara, itu Tuhan mutlak bebas, dia bicara apapun, tapi engkau jangan menjadikan dirimu sebagai Tuhan, menjanjikan pahala-pahala kepada sesama. Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika kita berbuat hanya untuk Allah semuanya, itu ada orang yang ingin mencapai tingkat muraqabah, sehingga dia ketika bersedekah menyembunyikan namanya. Hebat sekali. Pernah kirim transfer ke sebuah masjid yang sedang dibangun, dia kirim besar sekali, ratusan juta, mungkin 200 jutaan lah. Si panitianya sendiri juga bingung, ini uang dari mana. Ternyata berita acaranya hanya mohon diterima dari hamba Allah. Hebat nggak Bu? Dia menyembunyikan namanya, hebat nggak? Sehingga tidak tersanjung, tidak. Nah, kenapa sedekah sirri dibayar 700 kali? Karena dengan sedekah sirri sama dengan mendorong orang untuk bersyukur kepada Allah. Karena tidak tahu siapa yang ngasih, maka mereka mengatakannya alhamdulillah. Yang disanjung siapa? Allah juga.
Tapi kalau namamu masih tersebut, namamu akan disebut oleh orang. Ya, dan itu akan mengurangi nilai amal kita sendiri. Tetapi saya katakan, kamu kenapa dari hamba Allah? Kalau dari hamba Allah, berarti bukan dari Allah dong, dari hambanya. Sok mikir dulu. Dari hamba Allah, berarti dari Allah bukan? Dari siapa? Dari hamba Allah. Jadi gimana yang benar Pak Kiai? Yang benar katakan langsung dari. Nah, kalau sudah bilang dari Allah, itu sudah makomnya musyahadah. Kalau masih dari Allah, dari hamba Allah, namanya masih makom muraqabah. Itu yang jadi persoalan, masalah musyahadah dan muraqabah. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.